Yang otomatis hapus ini. Yang merah ini otomatis hapus. Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Yang diajukan hebat ya tidak bisa ditolak. Bukti separlah belajar ya. Mempelajari benar salahnya si supir. Ya, Kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal. Obrolan ringan seputar isu nasional. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan yang menjadi cita-cita bersama memang tidak sepi dari riak-riak dinamika yang kemudian menjadi sangat dirasa juga sampai ke kalangan rakyat biasa. Rakyat kadang hanya merasa prihatin ketika melihat suasana di mana pengelola negara ketika berupaya untuk memperbaiki keadaan, masih ada saja problem-problem yang nyata-nyata menjadi penghambat dari gerak langkah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ya dengan kemurahan dari Yang Maha Kuasa itu tetap kenikmatan terlimpah pada kita dengan banyak hal lah. Luar biasa. Ya. Dan pagi ini tampaknya cerah. Yang biasanya mendung, pagi-pagi sudah rintik-rintik hujan. Iya. Hari ini kok kelihatan agak cerah. Tapi saya tidak tahu ini secerah apakah harapan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini. Nah, itulah yang kita nanti ya biasa secara santai, secara ringan kita ngemeng-ngemeng ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Jadi kita kadang ya sebagai orang kecil dan di bawah Ya. itu kan melihat hiruk pikuknya, kemudian mengamati dari apa yang terjadi dalam percaturan, ya ini dunia politik berarti percaturan politik itu kok ada memang kelihatan dari top pimpinan negara kita, kepala negara, presiden kita itu secara mantap dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa pemerintahan sekarang itu akan istilahnya sesuai dengan kemauan rakyat untuk bersih, untuk apa gitu. Membela rakyat. Iya, itulah. Pokoknya orientasinya semuanya untuk kepentingan rakyat dan negara gitu. Betul. Pokoknya kalau yang masih ya suka leda-ledi kalau di bahasa saya, leda-ledi nanti ketimbang Anda disikat, lebih baik Anda membersihkan diri. Iya. Itu sebenarnya komitmen yang luar biasa ya yang belum pernah kita temukan pada 10 tahun terakhir ini. Dan menurut saya ini dukungan rakyat luar biasa sebenarnya. Dukungan rakyat itu kalau survei itu kan 85% lebih itu. Untuk ini sebelum 100 hari itu kelihatannya memang begitu kan? Satu dukungan atau satu ya prospek positif gitu ya untuk kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Presiden. Nah, persoalannya sekarang adalah sebentar Pak Ji. Ya. Akhir rekaman, Bang. Potong. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kepercayaan dan dukungan masyarakat itu memang bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dan memang harus secara nyata ada pemihakan terhadap kemauan rakyat. Ini yang mungkin kemudian menjadi problem. Karena kita tahu sendirilah ya, banyak pengamat yang mengatakan
bahwa kabinet sekarang itu kabinet yang ya persentasenya gerbongnya Bapak Prabowo Jokowi. dengan Orang-orangnya Pak Jokowi. orang-orangnya Pak Jokowi. Iya. Ini yang justru menjadi persoalan di tengah 100 hari kerja Pak Prabowo ini. Iya. Saya kira itu. Kemudian kalau menurut saya kan akhirnya seperti ini, dalam artian dulu ketika disodorkan mungkin nama-nama dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi, mungkin oke lah, ya diterima, masuk gitu kan ya. Tapi kan ketika istilahnya kenyataan belum membuktikan kan barangkali sebagai alasan mungkin kan masih ini ya. Nah, makanya dengan istilahnya semacam sinyal-sinyal tegas dari presiden itu kan nanti bisa menjadi alasan. Wah, ini karena memang dianggap dengan kriteria yang diharapkan itu kurang memenuhi, ya itu bisa menjadi alasan untuk mungkin dia sementara diistirahatkan dulu gitu kan. Cuma masalahnya menurut saya ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar ya kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa terakhir ini ya, termasuk pagar laut, termasuk isu-isu yang terkait dengan itu sertifikat dan sebagainya, hak-hak tanah, hak-hak dan sebagainya itu, terutama hak nelayan lah. Menurut saya sampai hari ini meskipun mungkin sedang proses, kita harapkan itu sedang proses tadi tapi belum ada sikap tegas. Satu contoh soal adalah terkait dengan siapa sebenarnya pemasang pagar laut itu. Sampai hari ini kan belum ada ketegasan itu pemerintah. Nah, ini yang menurut saya nanti bisa menjadi bumerang bagi Bapak Presiden terkait dengan ini. Nah, saya mencoba mengkaitkan itu dengan sebenarnya biaya politik. Jadi biaya politik dulu, baik itu pilihan legislatif maupun pilihan presiden, pilihan pemimpin-pemimpin kita, pilkada dan sebagainya, saya kira itu tidak bisa lepas dari oligarki. Iya, tapi kalau saya kok istilahnya tanpa mempertimbangkan kalkulasi resiko ya. Ya biasa politik kan dinamis gitu ya. Oke, ketika dulu kita butuh begini-begini, saya sama Anda oke lah gitu ya, kayak istilah bergandeng tangan dengan erat. Tapi ketika kondisi itu saya perlu membuat untuk menjadi seperti ini ya, kita cari untuk format berikut untuk tidak istilahnya tidak sepenuhnya ngikut ke sana semua, tidak. Kita butuh seperti ini, Anda yang dulu membantu kami ya tetap kami berikan semangat, tapi ya bagaimana formatnya itulah. Ya intinya kan harus mengambil sikap ya. Iya, harus mengambil sikap itu dan pasti soal risiko itu pasti dimanapun akan ada. Sikap apapun yang diambil akan berhadapan dengan risiko. Tadi pagi menarik sekali ada sebuah podcast nasional mengundang seorang jenderal gitu ya mantan jenderal lah, mantan jenderal bintang 2 atau bintang 3 itu menariknya di situ. Jadi seorang militer seharusnya ya berani mengambil risiko. Mengambil risiko artinya apapun yang ia putuskan pasti berisiko. Kalau memutuskan begini mau berpihak pada rakyat, ya ada risikonya. Ketika dia berpihak pada juga ada risikonya. Persoalannya bagaimana dia bisa berani mengambil sebuah risiko-risiko itu yang mestinya untuk perbaikan negara. Nah, ini yang menarik ini. Tentunya di awal kalau semacam peperangan itu memegang senjata, itu kan pelatuk sudah moncong sudah diarahkan. Nah, 3 pelatuknya itu kapan mau dilaksanakan? Ya mungkin. Dan risikonya kan gitu ya. Risiko kena sasaran pas dan risiko yang tidak sasaran pas kan begitu kan. Tapi kalau cara bodohnya kan ketimbang kita ketembak duluan ya nembak duluan gitu. Itu. Oke, harapan kita tetap yang terbaik untuk bangsa kita, seluruh rakyat. Dan tentunya kita sebagai rakyat hanya wait and see ya, menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya gitu kan. Tapi kita memang sangat berharap kalau dengan lihat kasus-kasus yang ada itu, kita sangat berharap Pak Prabowo bisa berpihak pada masyarakat, pada rakyat. Kita sangat-sangat berharap. Dengan orasinya kita sih yakin gitu ya. Semoga saja memang menjadi kenyataan. Dan sementara itu dulu lah, kita semakin asik, semakin panas. Maksudnya ringan tapi kok agak memanas gitu ya. Tapi enggak lah. Itu sekedar kita obrolan kita gitu kan. Oke, kita ketemu lagi dan tadi ya kita kesimpulannya rakyat sangat berharap dan kemudian ya tentu mari dengan waktu yang tidak lama kita menunggunya oke, kita menunggu dan melihat perkembangan wait and see Oke, siap. Sementara demikian dulu obrolan ringan kita di orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Insya Allah di kesempatan berikutnya
kita bisa jumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.